Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Kita hormati Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Modern Dunia, Pak Direktur, Kepala KMI, serta unsur pimpinan yang lain. Kemudian majelis guru semuanya Pondok Pesantren Modern Dunia yang berhadir pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan melanjutkan insyaallah pembahasan tentang mabahis fi ulumil Quran. Pada liqa kita yang sebelumnya, kita sudah menyinggung tentang beberapa dimensi cara kita melihat Al-Quran itu sendiri. Kita mengetahui dia sebagai wahyu, kemudian kita mengetahui dia sebagai firman atau kalam Allah, bukan kalam manusia ataupun ada andil malaikat Jibril yang membisikkan kepada Rasulullah. Sebagai wahyu artinya dia legitimasi menandakan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW, yang mana dia bashar kasairil bashar, manusia biasa, dengan turunnya Al-Quran kepada beliau, maka itu adalah legitimasi dari Allah bahwasanya beliau adalah seorang nabi dan rasul, tidak sama lagi seperti manusia yang biasa pada umumnya. Kemudian dimensi berikutnya dia adalah merupakan mukjizat. Al-Quran itu sebagai mukjizat. Mungkin ini yang akan menjadi titik berat pembahasan kita pada kesempatan yang pendek kali ini. Mukjizat secara bahasa kita mengetahui dia artinya adalah pelemah. Dari kata a'jaza yu'jizu. Maka yang melakukan pelemahan itu disebut mu'jiz. Dia melemahkan. Jadi tidak kita sebut Al-Quran itu mu'jiz, melemahkan, kalau seandainya ada suatu kelompok atau suatu orang ataupun gabungan orang yang bisa menjawab tantangannya. Artinya dia menjadi pelemah, menjadi mu'jiz, karena setiap kali, setiap datangnya zaman, setiap datang teknologi, diberikan tantangan itu, namun belum ada yang bisa menjawab tantangan itu. Makanya Al-Quran sebagai mu'jiz. Mu'jiz dari segala sisi, baik dari sisi keindahan bahasanya yang tiada tandingan, baik dari sisi pengaruh ketika kalam-kalam itu dibacakan kepada orang yang mendengarnya, baik dari sisi informasi atau berita atau ramalan, meskipun kita tidak mengatakan Al-Quran adalah kitab ramal, tapi ramalan yang diberikan untuk masa depan, dan itu sama sekali tidak meleset sedikit pun. Sama seperti kita melihat contoh dalam mimpi raja pada zaman Nabi Yusuf itu. Kemudian diceritakan dalam Quran, Nabi Yusuf salah satu mukjizatnya juga adalah dia bisa takwil mimpi. Jadi ketika raja bermimpi ada 7 ekor sapi kurus yang bisa memakan 7 ekor sapi yang gemuk yang besar, kemudian 7 batang padi yang kering memakan 7 batang padi yang atau batang gandum yang masih hijau. Diminta takbir mimpinya dari orang-orang yang mengaku pada zaman itu adalah seorang ahli tafsir mimpi. Namun apa jawaban dari mereka? Itu hanyalah adghatsu ahlam. Itunya mimpi kosong, mimpi yang tidak berarti, hanya sekedar penghias tidur saja. Kemudian didatangkanlah Nabi Yusuf yang memberikan takwil. Kemudian dikatakan kepada oleh para pakar
tafsir mimpi yang ada pada zaman itu, kami sudah memberikan, itu tidak ada hubungannya. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, Anda hanya memberikan ta'bir, sementara saya memberikan ta'wil, dan saya diberikan pengetahuan oleh Allah untuk ta'wilul ahadith. Ini apa beda ta'wil dengan ta'bir? Ta'bir itu adalah sama mungkin seperti tafsir, hanya ungkapan yang kita sampaikan untuk menjelaskan, dan ada potensi itu iya terjadi atau mungkin tidak terjadi sama sekali. Tapi kalau ta'wil, dia pasti akan terjadi, dan begitu sama persis akan terjadi seperti yang disampaikan sebelumnya. Nah, Al-Quran dia memiliki berita, informasi yang pasti akan terjadi meskipun kita belum menyaksikannya. Dan Rasulullah sudah menyampaikan itu jauh-jauh hari. Seperti pada ayat surat Ar-Rum misalkan, Rasul mengatakan, dan ini firman daripada Allah, "Ghalibatir Rum wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun." Telah dikalahkan Rum, yang mana sebelumnya mereka menang, dan kemudian dia menjadi kalah, dan dia akan mencapai kemenangannya sekali lagi setelah dikalahkan. Nah, ini barangkali mungkin kalau kita menyaksikan pada tahun ini, pada kesempatan kali ini, sudah banyak berita-berita, sudah banyak pendapat-pendapat, sudah banyak tafsir-tafsir yang kurang lebih mengarah ke arah sana. Jadi dengan kejadian Rusia versus Ukraina ini banyak yang mendekati ke tafsiran itu. Itu bisa jadi benar, bisa tidak. Tapi yang jelas, apa yang disampaikan beritanya Al-Quran itu pasti akan terjadi. Kalau tidak di era kita, bisa jadi di era anak kita ataupun cucu kita. Yang mana jadi inti dari permasalahan adalah Al-Quran itu dia sebagai mukjizat yang tidak sama sekali bisa terbantahkan. Kalau dari segi bahasanya, dan ini ditantang pada waktu yang sangat tepat, ditantang pada waktu penduduk Arab ketika itu yang bisa melahirkan rangkaian kata-kata yang penuh dengan keindahan, ibda', ikhtira'ul kalam. Namun tidak ada yang bisa mendatangkan sama persis seperti Al-Quran, apalagi sampai melampaui keindahan Al-Quran. Kalau dari segi sense yang dirasakan ketika membaca Al-Quran, juga tidak ada yang bisa menyamai seperti sense yang dihadirkan ketika mendengarkan baca Al-Quran. Mungkin kita pernah sampaikan dan pernah uji coba juga dilakukan, dan kita sampaikan sama anak-anak dari jurusan IPA ketika itu. Coba antum lakukan sebuah sosial eksperimen. Bagaimana pengaruh, sebelum kita bicara terhadap manusia, bagaimana pengaruh ayat-ayat Al-Quran ini terhadap tumbuhan, dengan pengaruh mungkin kalimat yang lain yang kalian bacakan terhadap Al-Quran. Atau silakan bacakan kitab muthala'ah atau mahfuzat, bacakan terhadap tumbuhan, toge misalkan, atau apa yang cepat tumbuhnya. Kemudian bacakan setiap hari yang satu lagi ayat Al-Quran. Silakan dilakukan sosial eksperimen, yang kita akan melihat itu pengaruh Al-Quran terhadap makhluk lain yang berupa tumbuhan. Kalau pengaruh dari ayat Al-Quran terhadap jiwa manusia yang sehat, yang hidup, kita mengetahui bahwasanya ayat Al-Quran itu juga sebagai syifa'un. Dia tidak hanya sebagai bacaan yang kita baca kemudian kita ambil intisari petunjuknya, tapi dia menjadi syifa. Kita melihat dalam hadis misalkan ada seseorang yang sakit yang sangat parah, kemudian ada seorang sahabat yang sudah belajar surah Al-Fatihah ketika itu pada Rasulullah. Dia pergi menjenguk, izinkan saya pergi menjenguk yang sakit tadi wahai Rasul. Diizinkan oleh Rasul, dia bacakan surah Al-Fatihah 7 kali. Dia di dekat yang sakit, dia sapukan tangannya kepada area yang sakit oleh yang sakit tadi, ke kepalanya, tangannya, kepadanya. Kemudian bari abi iznillah, dia sembuh dengan izin Allah. Itu yang sakit. Ada orang yang sehat tapi hatinya yang sakit, syifa'un lima fis sudur. Ada orang yang gelisah kemudian diperdengarkan, dibacakan Al-Quran. Dan ini juga banyak di Amerika sekarang kita lihat, orang yang di Eropa juga demikian. Ketika Islam menjadi agama yang sangat subur tumbuhnya di negara-negara tersebut, maka banyak juga sosial eksperimen dilakukan terhadap bacaan Al-Quran. Jadi diperdengarkan bacaan Syekh Abdul Rahman As-Sudais, bacaan Syekh Hani Rifai, diminta pendapatnya, apa reaksi yang Anda rasakan ketika mendengarkan ini. Karena rata-rata mereka
tentu di negara tersebut sangat jarang mendengar Al-Quran diputarkan di corong-corong masjid, apalagi di toa-toa, karena masjid sangat kecil, sangat sedikit jumlahnya di sana. Kemudian ketika dipendengarkan, terlihat yang mendengarkan tadi memejamkan mata. Kemudian setelah beberapa saat di stop, dimatikan, ditanya, apa yang Anda rasakan? Ada yang mengatakan bermacam-macam. Ada yang mengatakan ini adalah the best music in the world I ever heard. Ini adalah musik yang paling menenangkan jiwa yang pernah saya dengar. Ada juga yang mengatakan, saya merasakan dunia ini seolah-olah disappeared. Saya berada di dunia yang serba putih, serba kosong. Ada rasa yang memang tidak bisa diungkapkan. Jadi rasa itu tidak bisa, kalau dia indah, dia bisa ceritakan, orang merasakan keindahan. Tapi ini dia tidak bisa lagi mengucapkan keindahan yang dia rasakan. Saya sudah mengatakan, saya tidak punya kata-kata. Jadi ketika sudah sampai pada puncak, maka tidak bisa disifati, maka satu-satunya yang bisa menyifati rasa itu adalah diam, tanpa kata sedikit pun. Dan hal ini juga pernah dilakukan oleh seorang ulama dari Mamlakah Saudi. Nama beliau Syekh Abdurrahman siapa Syekh Abdurrahman, lupa nama ya. Ya, nama beliau Syekh Abdurrahman, ada gelar laqab daerah setelahnya. Kemudian beliau melakukan perjalanan ke suatu negara, belahan negara di Amerika, dan beliau berjalan dengan penterjemahnya, kemudian melakukan salat, beramalkan dengan hadis waju'ila liyal ardu masjidah. Maka dia salat di taman ketika itu. Dipilihlah taman yang tempatnya sekira paling bersih, tidak ada najis, tidak kotoran, kemudian dia sholat. Ternyata di tengah-tengah sholat itu bersama penterjemahnya ada orang penduduk asli yang tentu tidak beragama Islam yang memperhatikan. Ini cerita ini beliau sampaikan dalam khutbah Jumat dan langsung beliau yang menceritakan. Tidak ada diperhatikan oleh orang yang tidak beragama Islam. Kemudian selesai dia sholat, ditanya, apa tadi yang Anda lakukan? Kalau Anda mengatakan yoga, saya sangat mengerti bagaimana bentuk gerakan yoga. Ini bukanlah yoga. Makanya saya penasaran dan saya dekati Anda. Dia mengatakan kami tadi sedang sholat. Kita pray, kita mendirikan sholat. Sholat seperti apa itu? Nah, ini adalah sholatnya orang Islam. Ini tentu beliau menceritakan sebelum internet begitu pesat berkembang. Jadi artinya pengetahuan tentang Islam masih sangat minim di Amerika ketika itu. Kemudian mulai terjadi perdebatan. Ternyata orang ini juga sedikit banyak sangat memahami betul tentang Kristen, dan sedikit banyaknya juga tahu hal-hal yang negatif dari atau hal-hal yang menjelek dari Islam, karena sudah mulai lahir ketika itu para orientalis dari Barat yang selalu menghembuskan keburukan-keburukan atau kejelekan Islam. Kemudian terjadi perdebatan dan Syekh sudah paham apa maksud dari tujuan si pemuda tadi. Maka dia mengatakan, stop, kita tidak menginginkan itu, tapi cukup Anda dengarkan apa yang akan saya sampaikan. Maka dia mulai berbicara. Nanti setelah saya bicara ada kasih pendapat. Dia mulai mengatakan kalimat yang berbahasa Arab, dibuat iramanya seindah mungkin. Kharaja Muhammadun ila suqi wa rakiba sayyarata thumma nazala minha wa ashtara tufahata wa raja'a ila baitihi. Apa yang Anda rasakan? Jelas dia mengatakan, saya tidak paham, ini bukan bahasa kami, ini bahasa Arab. Dan saya menanyakan, apa yang Anda rasakan? Saya tidak merasakan apa-apa, dan tidak ada sense apapun, dan saya tidak paham, saya tidak mengerti. Baik, dengarkan yang kedua. Dia mulai masuk ke surat yang berhubungan dengan agama orang tadi, yaitu surat yang berkaitan tentang ibu Maryam, Isa Al-Masih, anak dari Maryam. Dibacakanlah Kaf ha ya ain sad sampai kepada wadhkur fil kitabi Maryam idh intabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiyya. Ketika itu mulai dia berhenti dan melihat kepada si laki-laki yang bertanya tadi. Maka dia bertanya, apa yang Anda rasakan? Yang kedua ini berbeda. Saya penasaran, itu apa yang Anda baca? Mantra jenis apa yang Anda baca? Karena yang ini sama sekali tidak sama dengan pertama. Tidak, itu sama-sama bahasa Arab.
dia masih berkeras mengatakan tidak, itu tidak sama. Artinya ada sense yang dirasakan berbeda. Dan ini Syekh tadi bukan hanya secara acak saja memilih itu, namun memilih ayat yang sama persis dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib ketika diutus oleh Nabi kaum muslimin menuju ke Habasyah, menemui raja Habasyah ketika itu. Karena ada utusan juga dari kaum Quraisy yang ketika itu belum Islam, namanya Amr bin As, untuk menegosiasi raja Habasyi untuk mengatakan orang Islam ini menjelek-jelekkan Tuhanmu. Orang Islam ini si Ja'far dan para sahabat ini menjelek-jelekkan Bunda Maria, ibu dari Tuhanmu. Maka ketika itu Raja Nasib meminta, coba katakan apa pendapatmu tentang Isa, tentang Jesus. Maka disampaikanlah ayat ini. Ketika itu Raja Najasyi tersentuh yang sangat luar biasa, kemudian mengatakan perbedaan antara apa yang Nabimu bawa dan apa yang kami pahami adalah tidak jauh dari seperti ini. Jaraknya hanya dekat saja. Akhirnya selamatlah Ja'far dengan sahabatnya dan Amr bin As diusir dari Najasyi ketika itu. Artinya ini mukjizat Al-Quran yang tidak akan pernah putus, tidak akan pernah berhenti sampai zaman kapanpun. Nah, ini yang disebut dengan salihun likulli zamanin wa makan. Dan pembicaraan berkenaan tentang mukjizat tentu tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat, karena dia memiliki aspek mukjizat yang sangat banyak. Barangkali kita akan sambung pada pertemuan liqa berikutnya. Demikian, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.